Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nur Halifa, NIM 207190039 dan rekan saya Rizkyanti Amelia Sari dengan NIM 2071961 dengan dosen pengampu Bapak Nanang Nopriyadi, MPD, dari Prodi Tadis Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Sebelum kami memulai materi, kami akan memperkenalkan aplikasi yang kami gunakan untuk membuat video pembelajaran, yaitu aplikasi Video Maker. Keunggulan dari aplikasi ini dari aplikasi yang lain yaitu tidak ada watermark, tersedia banyak template, bisa menambahkan musik tanpa iklan, tersedia fitur yang menggunakan pengguna untuk bisa menambahkan teks dan stiker, full efek dan filter, bisa mengubah konten menjadi anime dan video berkualitas HD. Materi pada hari ini yaitu sistem pencernaan pada manusia dan gangguan-gangguan sistem pencernaan pada manusia. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Rizkyanti Amelia Sari. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia mengenai proses pencernaan pada tubuh manusia. Di dalam mulut, makanan dihaluskan oleh gigi dan kelenjar ludah yang menghasilkan ludah dan enzim petialin. Enzim petialin ini digunakan untuk menghancurkan makanan secara kimiawi menjadi halus. Nah, setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Setelah ini, kita akan kemana? Yap, lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengedapkan protein menjadi kasein. Asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena bisa mencapai 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama usus 12 jari, usus kosong, dan yang terakhir usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas menghasilkan enzim-enzim berikut. Yang pertama, enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi
zat gula atau glukosa. Yang kedua, enzim tripsin yang berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga, enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantung empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum yang terletak di antara usus 12 jari dan penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan, yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui saluran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi, makanan yang kita makan akan kembali ke tubuh kita. Setelah itu, makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh yang bernama E. coli, yang berfungsi membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan proses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi, begitulah proses pencernaan makanan pada tubuh manusia. Selanjutnya, yaitu materi gangguan-gangguan pada sistem pencernaan manusia yang akan dijelaskan oleh Nur Halifah. Gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan-gangguan pada sistem pencernaan adalah berbagai jenis masalah yang terjadi pada sistem pencernaan melalui mulut hingga anus. Gangguan-gangguan pada sistem pencernaan meliputi diare, MAH, sembelit, GERD, gastroesophageal reflux disease, intoleransi laktosa, batu empedu, ambeien, tukak lambung, IBD, inflammatory bowel disease, IBS, irritable bowel syndrome. Diare. Diare adalah kondisi meningkatnya frekuensi buang air besar atau BAB yang disertai dengan tekstur fase yang encer. Gejala lain meliputi sering buang air, kejang lambung, mabuk dan muntah, demam, tidak berselera makan, dan dehidrasi. Penyebab gangguan sistem pencernaan ini sangat beragam, mulai dari konsumsi minuman dan makanan yang telah terkontaminasi bakteri dan tangan kotor. Selanjutnya ada MA. Sakit MA adalah kondisi tidak nyaman pada perut, seperti nyeri atau pedih. Gejala MA umumnya ringan dan muncul saat Anda mengkonsumsi makanan dan minuman tertentu atau saat kekenyangan maupun telat makan. Penyebab gangguan sakit MA yaitu pola makan berantakan atau kurang teratur. Selanjutnya, sembelit. Sembelit adalah kondisi di mana seseorang buang air besar kurang dari 3 kali per minggu dengan tekstur fase yang keras. Penyebab sakit ini mulai dari gaya hidup seperti kurang minum air dan makan makanan berserat, hingga pengaruh obat-obatan.
Selanjutnya ada GERD, gastroesophageal reflux disease, adalah naiknya asam lambung naik ke kerongkongan. Gangguan pada sistem pencernaan ini terjadi akibat katup antara esofagus dan lambung tidak bisa tertutup dengan baik atau longgar. Kondisi saat GERD kambuh, penderita akan mengalami sensasi panas di dada, nyeri di dada, mual, muntah, kesulitan menelan, suara menjadi parau, dan batuk. Selanjutnya, intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa adalah kondisi di mana sistem pencernaan tidak dapat mencerna sejenis gula dan susu. Kondisi ini umum terjadi pada bayi yang lahir secara prematur dan orang dengan gangguan pada usus kecil. Sejumlah gejala yang berupa diare, mual, kram perut, dan kembung. Keluhan ini umumnya terjadi pada 30 menit setelah mengkonsumsi susu atau gula. Selanjutnya, batu empedu. Batu empedu adalah tumpukan material keras yang terbentuk di kantong empedu. Kantong berukuran kecil dan berbentuk mirip buah fir. Ini berfungsi untuk melepaskan empedu pada pencernaan. Adanya batu dalam kantung empedu dapat menyebabkan nyeri yang hebat pada perut bagian atas. Namun, kondisi ini bisa diatasi dengan pemberian obat-obatan hingga operasi. Selanjutnya, ambeien. Ambeien adalah peradangan pada pembuluh darah di akhir saluran cerna atau area anus. Penyebab gangguan sistem pencernaan meliputi sembelit kronis, diare, kebiasaan mengejan yang terlalu keras saat BAB, dan kekurangan serat menu makanan harian. Selanjutnya, tukak lambung. Tukak lambung adalah luka lepuh seperti sariawan yang berkembang pada dinding lambung. Penyebab umum mirip dengan gastritis. Gejala umum tukak lambung adalah sakit perut bagian atas dan kembung. Selanjutnya ada IBD atau Inflammatory Bowel Disease. IBD adalah kondisi di mana luka melepuh kronis di saluran cerna, umumnya pada usus besar. IBD bisa menyebabkan penderita mengalami sakit perut, diare, pases yang disertai darah, demam, kelemahan, penurunan berat badan, hingga kekurangan gizi. Meskipun demikian, penyebab gangguan sistem pencernaan ini belum diketahui secara pasti. Yang terakhir ada IBS, Irritable Bowel Syndrome. IBS adalah penyakit pencernaan kronis pada usus besar. Penyebab kondisi belum diketahui secara pasti, namun sejumlah faktor bisa mempengaruhi resiko seseorang mengalaminya, seperti kontraksi otot usus, peradangan, infeksi berat, hingga perubahan bakteri di usus. Gejala-gejala ini umumnya dipicu oleh konsumsi makanan tertentu, stres, maupun perubahan hormon. Demikianlah materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.